Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Widyastuti. Dan saya Dini Sastriavi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perencanaan bangunan jembatan. Berikut perencanaan bangunan jembatan yang akan kami rencanakan. Data struktur perencanaan jembatan yang akan kami buat, yaitu kelas jembatan menggunakan kelas jembatan kelas 1, panjang jembatan 50 meter, lebar lantai kendaraan 8 meter, lebar trotoar 2 kali 1 meter, tipe jembatan menggunakan tipe jembatan rangka baja, jarak antar gelagar melintang 5 meter, jarak antar gelagar memanjang 2 meter, mutu profil baja 320 MPa, profil baja 210.000 MPa, mutu beton 30 MPa, FY tulangan polos 260 MPa, dan FY tulangan ulir 390 MPa. Berikut merupakan gambar memanjang jembatan berdasarkan data struktur perencanaan jembatan yang kami utarakan di sebelumnya slide. Berikut juga gambar potongan melintang jembatan. Untuk permodelan SAP 2000, pertama kita membuat permodelan baru, click only, lalu ubah satuan menjadi kilonewton meter. Akan muncul display yang seperti ini, lalu kita klik kanan, edit grid, lalu klik modify show system, klik OK. Lalu akan muncul define grid system data seperti berikut. Untuk X grid data merupakan panjang jembatan, yaitu 50 meter dengan jarak antar gelagar melintangnya 5 meter. Jadi kita isi 5, 10, 15, lipatan 5 sampai dengan 50 meter. Untuk Y grid data itu merupakan lebar lantai kendaraan, yaitu 8 meter dengan lebar trotoarnya 2 kali 1 meter. Untuk jarak antar gelagar memanjangnya yaitu 2 meter. Untuk Z grid data merupakan tinggi jembatan yaitu 6 meter. Ini merupakan display yang grid yang telah kita rencanakan seperti sebelumnya. Langkah yang kedua, membuat material, yaitu di define, lalu klik material. Yang pertama, kita membuat material beton dengan klik modify show material, ubah namanya menjadi FC30 MPa sesuai yang kita rencanakan. Untuk 24 merupakan berat jenis dan kita mengubah spesifikasi konkretnya menjadi 30 MPa. Klik OK, lalu kita membuat material baja. Material baja yang kita gunakan yaitu baja 55 dengan mengubah modulus elastisitasnya dengan cara klik terus diubah 4.700 dikali 30 pangkat 5 dikali 30 pangkat 0,5 lalu akan didapat hasil seperti ini. Lalu kita ubah minimum yield stress-nya yaitu FY dan FU sesuai dengan tabel baja 55 yaitu 410 dan 510. Yang ketiga, kita membuat profil baja. Kita klik define di section properties dan frame section. Ini merupakan list profil baja yang akan kita gunakan. Caranya yaitu dengan add new property, klik I atau white flank, WA dengan tabel baja seperti yang kita rencanakan. Lalu selanjutnya kita membuat flap, yaitu kita klik define ke section properties dan area section. Kita klik add new section. Yang pertama kita membuat slab jalan dengan material 30 FC 30 MPa dengan tebal 0,25. Selanjutnya kita membuat slab trotoar yaitu dengan material FC 30 MPa juga tapi tebalnya 0,55. Selanjutnya menggambar struktur jembatan pada SAP 2000. Ini merupakan video yang telah kita bikin pada perencanaan. Yang pertama, kita ubah menjadi gelagar melintang.
Kita gambar sesuai perencanaan. Untuk sisi terluarnya, kita ubah menjadi gelagar panjang. Dan untuk sisi tengahnya, nanti kita akan memakai gelagar panjang tengah. Kita ubah tampilan pada sisi kanannya terlebih dahulu. Lalu yang kiri kita ubah menjadi tampilan XZ dengan offset 2,5. Untuk sisi satunya, kita hanya perlu blok, lalu klik replicate dengan mengubah 10 meter sesuai lebar jembatannya. Lanjut kita membuat pemodelan yang pada bagian atas jembatan. Ini merupakan tampilan jembatan yang telah kita bikin. Nah, selanjutnya kita membuatnya slab jalan.
Setelah sudah semua, kita coba run. Setelah di-run, lalu klik deform shape, lalu model, lalu kita mendapatkan mode 1 dengan T 0,47285 dengan F 2,11483. Lalu selanjutnya kita membuat pembebanan. Yang pertama kita klik define, lalu load patterns, lalu kita menambahkan beban mati, beban hidup, beban gempa, beban X dan EQY dengan mengubah load pattern menjadi user load. Lalu klik OK. Dan menambahkan beban angin. Beban kombinasi dengan memasukkan beban kombinasi sesuai tabel berikut. Yang pertama, kita membuat beban mati pada slab. Kita klik select, lalu properties, lalu area section. Caranya dengan memblok slab jalan dan slab trotoar, lalu klik OK, dan akan muncul tampilan sebagai berikut. Lalu kita assign, lalu kita area load dan uniform to frame, lalu kita ubah load pattern menjadi date, dan mengubah load menjadi 1,8, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita membuat beban hidup. Caranya dengan kita klik select, lalu properties, lalu kita ke frame session, lalu pilih GPT atau gelagan panjang tengah, lalu kita klik OK. Lalu muncul tampilan sebagai berikut. Kita klik assign, lalu frame load, dan kita distribute. Ganti beban hidup dan load diganti menjadi 9,64. Lalu kita memasukkan beban kendaraan melintang. Caranya, klik pada bagian 3 titik seperti di display, lalu ganti join force menjadi beban hidup dengan mengubah force global Y menjadi minus 150. Selanjutnya memasukkan beban hidup pada slab trotoar. Caranya kita klik select, lalu properties, lalu area section, lalu kita pilih slab trotoar, muncul seperti display berikut. Ubah beban hidup menjadi 4,54 sesuai dengan perencanaan. Berikut tampilan hasil beban hidup yang sudah kita input. Selanjutnya memasukkan gaya rem 2 arah dengan cara klik bagian 3 titik teratas, lalu kita klik assign, lalu kita klik join loads dan force, ganti beban hidup sebesar 3,97, lalu hasilnya seperti berikut. Selanjutnya, kita klik 3 titik bagian terbawah dengan langkah yang sama seperti sebelumnya, lalu kita ganti beban hidup menjadi minus 3,97. Berikut tampilannya. Selanjutnya, kita memasukkan beban angin dengan cara memblok semua bagian XZ, lalu kita klik assign, join load, lalu force, dan mengubah menjadi beban angin sebesar 11,294, lalu kita klik OK. Pada sisi lainnya, kita ubah menjadi 5,647 yang merupakan beban angin hisap. Hasilnya seperti tampilan berikut. Langkah yang terakhir yaitu membuat diafragma pada rangka struktur bawah dengan cara memblok semua, lalu kita assign, lalu kita join, lalu kita restrain,
dengan mengubah tipe constraint menjadi diafragma, lalu kita klik add new constraint, lalu muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita define, lalu kita add pattern, klik user load, lalu kita modif dengan memasukkan beban gempanya sebesar 2147,3, lalu kita ubah juga pada EQY sebesar 2147,3 juga. Selanjutnya kita run analisis dengan cara klik run now untuk melihat hasilnya. Berikut hasil run dari perencanaan jembatan yang kita rancang. Sekian dari kami. Terima kasih. Apabila ada kurang yang dimengerti, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.